selatan Pulau Sumatera terdapat beberapa provinsi, antara lain Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung. Keempat provinsi tersebut merupakan daerah pemukiman transmigran dengan sistem pengairan teknis dan irigasi pasang surut. Salah satu daerah transmigran di kawasan Sumatera Selatan ini ialah di Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Musi Banyuasin, dihuni oleh 10.000 kepala keluarga transmigran. Sejak tahun 1980, para transmigran telah banyak memperoleh hasil dari tanah yang diolahnya, seperti jagung, padi, sayur mayur, dan palawija. Dalam menunjang pesatnya program kependudukan, transmigrasi bukanlah sekedar pemindahan penduduk, tetapi untuk menyebarkan kepadatan penduduk di daerah lain, serta membuka daerah baru dan menyediakan angkatan kerja untuk pembangunan daerah yang kekurangan tenaga kerja. Secara kebetulan, lokasi transmigran ini bertetangga dengan hutan lindung yang dihuni tidak kurang dari 250 ekor gajah. Tidak ayal lagi, segala ulah yang ditimbulkan oleh kawanan satwa liar berbelalai itu sering menimbulkan keresahan bagi warga transmigran setempat. Pada dasarnya, secara naluriah, antara manusia dan satwa gajah dapat bekerja sama. Tapi lain halnya jika lingkungan dan kedamaiannya terusik, akan terjadilah suatu hambatan. Bila tidak diatasi secara seksama dengan penuh arus bijaksana, akan terbuka pula jurang permusuhan yang lebih fatal, seperti yang dirasakan oleh warga transmigran di sekitar jalur 14 dan 15 yang bertetangga dekat dengan habitat gajah. Mereka merasakan langsung betapa hebatnya gangguan kawanan gajah yang merasa terusik kedamaiannya. Satwa liar berbelalai itu sering datang memporak-porandakan sawah maupun ladang para transmigran dan melalap semua tanaman pangan yang sangat mereka dambakan untuk dapat dipetik hasilnya. Rusaknya sawah dan ladang oleh ulah satwa liar yang tidak diundang itu jelas sangat merugikan warga setempat. Untuk mengatasi keadaan tersebut sesuai dengan keputusan pemerintah dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1982 oleh Menteri PPLH Emil Salim, telah diambil suatu kebijaksanaan untuk memindahkan kawanan gajah tersebut ke habitat Lebong Hitam dalam suatu operasi gabungan dinamakan Operasi Ganesha.
Pelaksanaan operasi terpadu ini tanggal 13 November 1982 dimulai dengan mengerahkan satuan gugus pendahulu dipimpin oleh Wakil Komandan Letnan Kolonel Husin. Satuan-satuan ABRI yang turut dilibatkan dalam operasi ialah Batalion Infanteri 145 Garuda Merah, Batalion Semi Tempur Kodam 4 Sriwijaya, Batalion Kavaleri 5 Intai, Batalion Hikon dan Batalion Artileri Medan 15 yang semuanya berjumlah 96 orang. Operasi kemanusiaan yang baru pertama kali dilakukan di Indonesia dan mendapat perhatian dunia internasional itu menelan biaya tidak kurang dari 200 juta rupiah. Dengan menggunakan 3 perahu cepat dan 2 kapal pendarat tank dari kota Palembang, rombongan dibawa menyusuri sungai-sungai selama 4 jam perjalanan menuju ke pos komando utama yang terletak di jalur 20 air Sugihan sejauh 90 km. Dalam perjalanan ini dibawa pula berbagai peralatan antara lain kabel listrik, tali rafia, elektrik solar tank, dan peluru-peluru hampa. Rencana kerja tim operasi diawali dengan kegiatan pemasangan pagar atau koridor. Kemudian penggiringan yang dibagi dalam beberapa tahap dan berlangsung dari tanggal 15 November sampai dengan 31 Desember 1982. Untuk penyeberangan gajah dari jalur yang satu ke jalur sungai yang lain, dibuatkan tempat penyeberangan sebanyak 8 buah. Sebagai pengerukan, para petugas mengambil prakarsa dengan menancapkan pohon-pohon jagung pada tebing-tebing penyeberangan dengan maksud agar kawanan gajah terpancing dan mau melewati jalur tersebut. Guna menunjang suksesnya operasi, digunakan 2 buah helikopter. Di bawah pimpinan Kapten Purnomo selaku komandan, dibantu oleh Kapten Sumantri, Letnan Suhadi, dan Letnan Pelito. Untuk itu, dibangun 7 buah landasan helikopter, antara lain 3 buah di dekat pos komando taktis, 2 buah di jalur 16, dan 1 buah di jalur 18. Agar tidak menyimpang dari jalur yang telah ditentukan, maka perjalanan kawanan gajah yang akan digiring ke Lebong Hitam dibuatkan jalur penggiringan yang dibatasi pagar atau koridor.
Tonggak-tonggak kayu yang sedang dipasang ini adalah sebagai tempat rentangan kabel-kabel listrik yang akan mampu memberikan kejutan bagi setiap gajah yang menyentuhnya dengan tidak keluar dari jalur penggiringan. Rentangan kabel-kabel listrik sepanjang 5 km ini diberi aliran listrik berkekuatan 5.000 volt ampere. Sesaat sebelum menuju sasaran, masing-masing para pengiring diberi pengarahan oleh komandan operasi masing-masing oleh komandan operasi sesuai dengan kelompoknya. Penggiringan tahap pertama dimulai pada tanggal 2 sampai dengan 14 Desember 1982, sedangkan penggiringan tahap kedua berlangsung dari tanggal 16 sampai dengan akhir Desember 1982. Dengan bantuan 500 orang warga transmigran, pasukan pengiring pimpinan Kapten Kalyono ini bergerak dari jalur 14 menempuh perjalanan rumit sejauh 8 km langsung menuju jalur 16, di mana diperkirakan 100 ekor gajah yang bermukim di daerah tersebut akan digiring ke habitatnya yang baru di Lebong Hitam. Untuk mengetahui perkembangan setiap gerakan maju operasi penggiringan gajah ini, Letnan Kolonel Igusti Kompiang Manila selaku Komandan Satuan Tugas selalu mengadakan hubungan dengan para komandan pengiring di daerah tugasnya masing-masing. Gajah Sumatera atau Elephas maximus sumatranus hidupnya tersebar sejak dari daerah Aceh di ujung utara hingga Lampung di ujung selatan. Dengan demikian Pulau Sumatera merupakan tempat penyebaran binatang yang dilindungi ini secara alami. Guna memikat kawanan gajah tersebut di daerah habitatnya, tim gegana helikopter dari penerbang melakukan penyebaran benih jagung di kawasan hutan lindung Lebong Hitam sebagai areal tujuan akhir penggiringan. Diharapkan tanaman jagung dapat menjadi makanan penunjang bagi kawanan gajah di daerah yang baru ini. Kepada pasukan pengiring, Komandan Satuan Tugas Letnan Kolonel POM IJK Manila selalu menekankan agar dalam melakukan tugas kemanusiaan ini dilakukan dengan baik dan santai, namun tidak mengurangi kewaspadaan, mengingat satwa liar mamalia raksasa tersebut harus diselamatkan. Gabungan operasi dari Departemen Hankam, Departemen Dalam Negeri, Departemen Transmigrasi, Departemen PU, Departemen Pertanian dan Kantor Menteri Negara PPLH melibatkan tidak kurang dari 2.000 orang warga transmigran setempat.
Dalam pelaksanaan operasi Ganesha yang manusiawi ini, cara penggiringan hanya dilakukan dengan teriakan-teriakan para penggiring, ditambah dengan bunyi-bunyian benda-benda kaleng dan suara gergaji mesin. Jika diperlukan, juga memanfaatkan tembakan-tembakan peluru hampa, ledakan TNT, dan merobohkan pohon-pohon besar. Dalam operasi ini ternyata faktor cuaca dirasakan sangat mengganggu kelancaran kerja tim penggiring. Angin kencang menakutkan dan pohon-pohon besar di hutan bekas kebakaran bertumbang. Apalagi akibat hujan lebat yang beruntun itu menjadikan rawa di hutan cadangan kian melembek dan genangan air pun terdapat di mana-mana. Namun stamina dan semangat juang para penggiring tetap tinggi. Tidak ada satupun yang cedera dan tidak ada pula satwa liar berbelalai itu terluka.